Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuka obrolan kita dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, siapa sih sahabat terbaik kita dan siapa musuh terbesar kita? Benar. Jawabannya adalah ego kita sendiri ya teman-teman. Dia adalah sahabat terbaik kita apabila memang kita arahkan ke arah yang benar nih. Tapi bisa menjadi musuh terbesar kita apabila dia berkembang ke arah yang buruk. Nah, jadi penting banget ya kita mengenali ego, kemudian juga mengarahkan dan mengendalikannya. Nah, teman-teman, kita mulai dari ego yang sehat. Ego yang sehat adalah ketika kita mengenali diri kita sendiri, membangun karakter, membangun identitas diri. Jadi kita tahu kelebihan kita, kekuatan kita, dan kita juga tahu kelemahan serta kekurangan kita sendiri. Ego baik ini juga termasuk dalam kepercayaan diri ya teman-teman. Kemudian juga bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan orang lain. Karena kita punya identitas diri yang baik, konsep diri yang baik, konsep diri yang positif, serta kepercayaan diri yang baik. Nah, itu ego yang baik. Memang kita perlu banget nih membangun ego yang sehat. Sekarang kita akan berhati-hati terhadap ego yang tidak sehat nih teman-teman. Ego yang tidak sehat ini apa? Ego yang tidak sehat ini punya beberapa ciri ya. Misalnya egois, kemudian juga merasa diri lebih baik daripada orang lain, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima masukan, kemudian juga merendahkan orang lain, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Nah, ini adalah tanda dari ego yang tidak sehat. Kemudian juga, termasuk ya, iri, dengki, cemburu gitu. Tanda yang lainnya juga susah untuk minta maaf. Kemudian sulit untuk mengakui kesalahan. Di satu sisi juga merasa dirinya selalu benar nih teman-teman. Nah, ada satu perkataan dari Ibnul Qayyim untuk kita lebih berhati-hati dan bisa mengalahkan atau mengarahkan, mendamaikan ego kita. Jadi, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa sumber kesalahan itu ada 3. Jadi bermuara pada 3 hal. Ya, sumber dosa, sumber segala keburukan ya. Yang pertama adalah sombong atau takabur, kemudian yang kedua adalah tamak atau serakah, yang ketiga adalah hasad atau dengki. Jadi, sombong atau takabur itulah yang menjerumuskan iblis pada kedudukan yang hina. Kemudian tamak dan serakah itulah yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Kemudian hasad, dengki itulah yang menyebabkan salah satu putra Nabi Adam membunuh saudaranya. Nah, jadi penting banget nih kita mengenali dan menghindari 3 ego buruk ini ya teman-teman. Tadi yang pertama sombong, penawarnya adalah kita sadar bahwa kita hambanya Allah gitu. Kemudian tadi yang kedua adalah serakah atau tamak ya. Nah, ini penawarnya adalah dengan abundance mentality. Mentalitas berkelimpahan atau mentalitas kaya. Ya, kemudian yang ketiga tadi adalah iri, dengki, hasad. Nah, itu penawarnya adalah ketika kita melihat orang lain dengan kacamata kasih sayang. Gitu ya, teman-teman. Kita akan ngebahas dengan lebih mendalam. Kita mulai dengan apa itu sombong ya. Jadi, sombong sendiri adalah artinya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain nih teman-teman. Jadi satu ungkapan yang penting banget yang kita harus waspadai dan harus kita ingat-ingat nih teman-teman, bahwa tidak akan masuk surga orang yang masih ada dalam hatinya kesombongan walaupun seberat biji jaroh. Jadi ini adalah sebesar subatom teman-teman, kecil banget, partikel kecil sekali. Jadi artinya apa? Nggak boleh tuh ada kesombongan dalam diri kita gitu, dengan alasan apapun teman-teman. Karena kesombongan ini nggak ada tempatnya nanti di surga.
Jadi memang kita ingat-ingat lagi ya, bahwa ada saatnya nanti harta tidak akan berguna lagi. Jadi yang bermanfaat adalah hati yang selamat. Jadi ini adalah salah satunya nih, ketika kita membersihkan ego sombong ini dari diri kita nih teman-teman. Contohnya apa tuh perkataan-perkataan yang menjadi indikator kesombongan? Ada ya beberapa perkataan nih, kayak gini nih teman-teman. Misalnya gini, orang jadi marah kepada orang lain, kemudian berkata, dia nggak tahu ya siapa saya, kayak gitu, perkataan kayak gitu. Atau orang mengatakan gini, udah deh kamu nggak usah ngajarin saya, kamu anak baru kan, siapa kamu, kayak gitu. Itu perkataan gitu. Atau perkataan yang kayak gini, ini kan keberhasilan saya, kesuksesan saya, ini semua karena usaha saya dan karena ilmu yang ada pada saya. Ini juga termasuk nih teman-teman, indikator-indikator kesombongan. Ya, jadi kesombongan itu adalah merasa lebih daripada orang lain, kemudian juga memicingkan mata kepada orang lain, meremehkan, merendahkan, seperti itu ya. Kemudian tidak mau menerima nasihat. Nah, kesombongan ini udah pasti tadi ya, harus kita hilangkan, kita bersihkan dari diri kita. Karena kesombongan akan membuat hancur. Nah, teman-teman, penawarnya adalah ketika kita sadar kita ini hamba Allah gitu, teman-teman. Oh ya, satu lagi nih. Jadi kesombongan ini biasanya bergandengan dengan riya, teman-teman. Riya itu apa? Riya itu adalah ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain, gitu ya. Jadi gini, jadi sombong dan riya sifatnya seperti ini. Jadi orang yang berjuang untuk sukses dalam hidupnya, kemudian juga berkarya, meraih pencapaian yang hebat dalam karir, dalam pendidikan, gitu ya, untuk membuat orang-orang kagum. Jadi yang dipikirkan adalah apa kata orang tentang saya. Kemudian juga ingin selalu terlihat, ingin selalu tampil, ingin selalu dipuji, ingin selalu disebut namanya, ingin selalu dikenal, diketahui, dihargai gitu. Ini loh saya gitu ya. Kemudian juga biasanya diikuti dengan kondisi psikis yang sangat bergemuruh gitu, senang bersaing dalam urusan dunia dan punya ambisi yang kuat, terutama ambisi dalam hal pencapaian dunia. Kemudian sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, kemudian ini juga yang membuatnya jadi mudah tersinggung, sakit hati gitu, gampang merasa diremehkan gitu ya. Kemudian haus dengan penghargaan, pengakuan dari manusia. Akhirnya juga mudah kecewa, mudah marah gitu teman-teman. Ya. Nah, ini kebayang gak sih teman-teman? Kayak gini loh. Kayak gini. Jadi kadang kerasa juga gak? Ada gak? Coba kita evaluasi di dalam diri kita sendiri nih teman-teman. Ada gak rasa-rasa itu di dalam diri kita? Misalnya gini, kita dengan tingkat keberhasilan yang saat ini ya, kemudian kita jadi marah sama orang yang gak senyum atau tidak menyapa kita. Terus kita berpikir, gimana sih tuh orang? Dia tahu gak sih siapa saya? Nah kayak gitu tuh. Atau kayak gini, misalnya seseorang jadi tersinggung karena sebutan untuk dirinya tuh salah gitu. Jadi harusnya dia mau pakai gelarnya dia yang lengkap gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai menyebut dia nggak pakai gelar, misalnya nggak pakai haji, hajah. Nah itu udah, coba deh kita lihat ke dalam diri kita, ada nggak tuh? Nah itu udah jadi indikator apakah ada bibit kesombongan di dalam diri kita teman-teman. Termasuk gelar-gelar akademisnya ya. Apabila tidak disebutkan itu udah jadi masalah gitu. Nah kita bedain ya teman-teman, percaya diri ini memang penting. Percaya diri ini memang penting. Tapi ada dua macam percaya diri. Jadi yang pertama adalah prideful confidence. Jadi percaya diri dengan kesombongan.
Ketika dia bersandar pada ilmunya, pada logikanya gitu, hitungan logika, dia merasa bahwa semua keberhasilannya adalah karena dia, pencapaian dia pribadi gitu. Keberhasilannya, pencapaiannya itu adalah karena pencapaian dia pribadi. Beda dengan satu lagi nih teman-teman, humble confidence. Humble confidence adalah ketika seseorang berusaha berikhtiar yang terbaik, tapi dia tahu bahwa usahanya ini juga karena Allah, karena dibantu oleh Allah dan dia bergantung sama Allah. Kemudian juga hasil yang dimiliki adalah anugerah dari Allah. Jadi orang-orang ini berusaha dengan usaha yang terbaik, tapi tetap tahu bahwa semua yang dia lakukan itu adalah anugerah dari Allah gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau yang prideful confidence lebih mengandalkan logika akal, tapi kalau yang humble confidence logika iman gitu. Kemudian, nah supaya kita tidak terjebak pada ego kesombongan ini, tadi ya, kita harus sadar dulu bahwa kita ini hamba. Apa tuh maksudnya? Apa yang disebut dengan kita sadar bahwa kita hamba? Yang pertama adalah kita tuh gak punya kekuatan, kita itu gak punya daya apapun kecuali adalah milik Allah gitu teman-teman. Makanya zikirnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali adalah milik Allah. Nah, jadi ini juga ya teman-teman yang perlu kita pahami, bahwa bahkan dalam amal-amal baik itu, kita juga jangan sampai berpikir bahwa amal baik itu yang akan menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke surga gitu teman-teman. Tapi kita paham bahwa yang memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka itu adalah rahmat Allah gitu. Ya. Jadi bukan karena amalan kita selamat, tapi karena rahmat Allah itu gitu teman-teman, kita menjadi selamat. Bukan berarti ini amal baik itu tidak penting, enggak gitu teman-teman. Jadi amal baik ini tetap penting, tetap kita akan pol-polan berusaha berikhtiar sebaik mungkin dengan amal-amal baik, tapi kita menjaga untuk hati kita tuh tetap bersih dari kesombongan, hati kita tuh tetap selamat gitu teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah ketika kita beramal baik, yakini bahwa itu adalah anugerah dari Allah gitu. Jangan pernah berpikir bahwa amal baik ini, dengan amal baik ini kita bisa membeli surga. Itu nggak pantas teman-teman. Jadi amal baik ini adalah kita bersungguh-sungguh mempersembahkan amal-amal ini kepada Allah dengan harapan Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, ampunannya kepada kita gitu loh teman-teman. Jangan pernah bersandar pada amal, karena yang pertama, apabila amalnya banyak, ini membuat menjadi ujub dan meremehkan, merendahkan orang lain. Nah, apabila amalnya sedikit, jadi berputus asa terhadap ampunan dan rahmat Allah gitu teman-teman. Jadi contohnya kayak gini, misalnya kita bangun malam nih untuk sholat tahajud. Nah, jangan sampai kita jadi ada bibit kesombongan di situ teman-teman. Kemudian juga jadi memicingkan mata terhadap orang-orang yang masih tidur, yang tidak bangun di malam hari. Seharusnya kita malah bersyukur. Kita tahu bahwa saya melakukan ini anugerah dari Allah gitu. Allah yang membuat saya melakukan amal baik ini gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita bersandar pada rahmat dan kasih sayangnya Allah, kita akan semakin bersyukur dengan amal-amal baik yang ada gitu. Semakin banyak amal baiknya, semakin bersyukur. Nah ini pentingnya kita menyadari itu semua adalah anugerah dari Allah gitu teman-teman. Jangan sampai juga katakan kita melihat orang lain dan kita langsung menghakimi bahwa mereka lebih buruk daripada kita gitu. Jangan sampai ketika katakan kita sudah berhijab, ya sudah memakai hijab, kemudian kita melihat orang yang belum berhijab dengan memicingkan mata gitu teman-teman. Jangan sampai tuh.
Yang ada malah kita harus bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan anugerah pada saya, bersyukur karena Allah memberikan hidayah. Kemudian jangan lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang belum berhijab dengan doa yang terbaik gitu. Semoga Allah menuntun jalannya, semoga Allah merahmati dia, menjaganya, memudahkannya kepada hal-hal yang baik kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai amal-amal baik kita ini mengotori hati kita ya. Nah ini penting banget nih teman-teman ya. Kemudian karena amal yang banyak, ahli ibadah tapi ada kesombongan, itu nggak selamat teman-teman. Kita tahu bahwa iblis tadinya adalah juga ahli ibadah, tapi karena ada kesombongan maka buyar gitu semuanya. Jadi ini penting banget ya teman-teman ya, kita menjaga hati kita untuk menjadi hati yang selamat. Ingat lagi bahwa kesombongan sebesar subatom, kecil banget tuh sombong, itu nggak ada tempatnya di surga. Jadi ini penting banget gitu, sama-sama ya kita membersihkan diri kita dari kesombongan ini. Kemudian teman-teman sadar bahwa kita hamba ini, yang kedua adalah kita tuh nggak tahu apa-apa. Ilmu yang ada pada kita itu adalah petunjuk Allah gitu teman-teman. Kita tidak tahu apa-apa tanpa petunjuk Allah. Kemudian ada hadis riwayat Muslim, ya Allah sekiranya bukan karenamu pasti kami tidak akan mendapat petunjuk. Kemudian juga ada di surat Al-Baqarah ya teman-teman, ayat 32. Maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi jangan pernah kita bersandar dan berbangga dengan ilmu, keterampilan yang ada pada kita gitu teman-teman. Karena setinggi apapun ilmu kita, sebaik apapun akademis kita, sebanyak apapun pengalaman kita, ketika Allah tidak memberikan petunjuk, maka nggak akan kelihatan jalannya gitu loh teman-teman. Jadi semakin tinggi ilmu kita dan semakin kita berinteraksi dengan kehidupan, semakin kita bergantung sama Allah gitu loh teman-teman. Makin, oh saya ini nggak ada apa-apanya nih sama ilmunya Allah gitu. Makin berharap sama Allah, ya Allah tunjukkan saya jalannya gitu, tunjukkan saya bagaimana caranya membantu orang-orang. Jadi makin kecil rasanya kita itu teman-teman. Begitu kita tahu semakin dalam ilmu kita, semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak ilmu kita, semakin kecil kita itu teman-teman. Semakin bergantung sama Allah gitu. Tunjukin jalan ya Allah, tunjukin gimana caranya saya bermanfaat untuk orang lain, tunjukin bagaimana caranya menemukan kebenaran, petunjukmu gitu. Karena tanpa petunjuk Allah nggak kelihatan jalannya. Jadi kita bersyukur sama Allah atas petunjuk hidayahnya ya teman-teman, dan selalu mendoakan orang lain untuk mendapatkan hidayah yang sama. Kemudian kesadaran kehambaan ini adalah yang nomor 3. Kita itu harus sadar kita itu fakir teman-teman. Kita tuh nggak punya apa-apa. Semua yang kita miliki ini adalah milik Allah. Dalam surat Al-Qasas ayat 24 ya, ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Kau turunkan. Jadi ketika kita merasa bahwa kita ini fakir, bahwa kita ini nggak punya apa-apa, bahwa kita ini cuma dititipin sama Allah gitu, semua pencapaian kita ya teman-teman, pencapaian gelar akademis kita, semua pencapaian jabatan kita, prestasi kita, kemudian harta kita, materi kita, semua ini gitu, itu semua adalah itu titipan Allah, itu anugerah Allah gitu loh. Dan hak guna pakai bukan hak milik, itu cuma titipan, pinjaman gitu teman-teman. Kita harus sadar itu. Jadi yakin bahwa kita ini datang ke dunia nggak bawa apa-apa, kita pulang nanti nggak bawa apa-apa gitu teman-teman. Nah ketika kita merasakan seperti ini, malah Allah akan memberikan kekayaan dalam hati kita gitu.
Jadi kita nggak akan ngerasa kehilangan ataupun kita nggak akan merasa kekurangan. Karena apa? Emang pada dasarnya kita nggak punya apa-apa. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi orang yang sadar hidupnya semua adalah milik Allah, itu enak hidupnya. Itu tadi ya, bagaimana kita jadi lebih bisa tahu bahwa kita tuh adalah hamba Allah ya teman-teman. Kemudian tadi ego kedua yang penting banget untuk kita waspadai adalah tamak atau serakah. Nah ini apa nih tamak atau serakah ini? Tamak adalah kecintaan terhadap dunia, dan kecintaan itu berlebihan gitu loh teman-teman. Kemudian selalu merasa kurang, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu, pelit, kikir. Nah mentalnya mental miskin. Ini bukan kondisi ekonomi ya teman-teman, tidak terkait kondisi ekonomi. Ini masuk ke dalam mentality atau kondisi mental gitu. Nah gimana nih caranya untuk penawarnya? Penawarnya adalah membangun mentalitas kaya teman-teman. Jadi ada dua mentalitas ya, ada dua cara berpikir. Yang pertama adalah mentalitas miskin atau mentalitas berkekurangan. Nah ini apa nih? Ini pernah ya kita bahas juga sebelumnya. Saya akan bahas lagi supaya kita lebih paham. Jadi mentalitas berkekurangan ini adalah meyakini semua itu serba terbatas nih teman-teman. Kemudian menyimpan kelebihan yang dimiliki untuk diri sendiri. Kemudian juga dia merasa atau mereka merasa untuk menang harus berkompetisi. Kemudian bersikap curiga pada orang lain, menyembunyikan pengetahuan, kemudian enggan menawarkan bantuan, kemudian juga percaya bahwa keadaan selalu sulit, jadi serba terbatas, jadi ngerasa bahwa serba kekurangan, jadi untuk mempertahankannya gak usah berbagi gitu, gak usah berbagi ilmu, gak usah berbagi rezeki gitu, karena merasa bahwa semua serba terbatas, kondisinya sulit. Nah kemudian juga ada ketakutan akan digantikan oleh orang lain. Ini sifatnya adalah self-centered dan juga egois. Nah kita akan ngebahas abundance thinking atau abundance mentality ya teman-teman. Jadi kalau abundance mentality ini mental kaya, mental berkelimpahan. Dia yakin bahwa rezeki Allah itu berlimpah dan gak ada batasnya gitu loh teman-teman. Jadi mereka meyakini bahwa semuanya serba melimpah. Kemudian juga memaksimalkan semua kelebihan yang dimiliki untuk memberikan manfaat pada sebanyak-banyaknya orang lain, sebanyak mungkin orang lain. Kemudian juga untuk menang harus kolaborasi, jadi bukan sikut-sikutan gitu. Kemudian bersikap baik pada orang lain, kemudian berbagi pengetahuan, kemudian juga selalu menawarkan bantuan, percaya keadaan akan selalu lebih baik, kemudian juga selalu berusaha untuk bertumbuh, berkembang, kemudian juga mementingkan orang lain gitu. Jadi teman-teman, ada hadis ya, riwayat Bukhari. Ini penting banget nih. Ini udah dipetakan sama Allah ya, dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Nah ini jadi bahan pembelajaran kita sendiri nih teman-teman. Jadi kayak gini bunyinya ya. Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia akan menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi puasnya, tidak akan memenuhi mulutnya, tidak akan merasa puas sampai dengan tanah yang memenuhi mulutnya, artinya sampai dengan akhirnya meninggal ya. Dan Allah senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Nah jadi ini penting banget nih kita mengendalikan keinginan kita nih teman-teman, karena pada dasarnya manusia nggak pernah puas. Jadi kita harus mengendalikan dan menghilangkan keserakahan dalam diri kita, ego serakah ini ya teman-teman.
satu hal yang penting banget kita yakini bahwa tenang aja, rezeki kita itu udah dijamin dan udah pasti nggak pernah salah alamat teman-teman. Jadi rezeki sudah dijamin. Nah, tapi satu hal nih teman-teman yang belum dijamin. Tempat kita di surga atau di neraka itu belum dijamin tuh teman-teman. Jadi kita akan sibuk untuk amal-amal baik kita, berharap dengan ampunan dan juga rahmat kasih sayang Allah. Kita menyibukkan diri kita dengan amal-amal soleh ya. Oke, kita akan masuk ke ego ketiga nih teman-teman. Ego ketiga adalah dengki, hasad, iri. Ya. Apa tuh artinya? Jadi ini kondisinya adalah kayak gini. Jadi susah kalau orang seneng kalau orang susah, itu dengki. Jadi rasa tidak nyaman atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Pada level yang berat, ini jadi ingin menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain. Gitu. Nah, teman-teman penting banget kita tahu, hasad ini membuat malah rezekinya semakin sempit, teman-teman. Dan ketika kita berlapang dada, kita punya energi yang baik, kita punya energi yang positif, kita bisa menghilangkan iri, dengki, hasad ini dari dalam diri kita, malah membuat rezeki berlimpah gitu teman-teman. Jadi penawar dari hasad atau iri ini adalah dengan rasa sayang, rasa kasih sayang kita kepada orang lain, kepada sesama gitu teman-teman. Gimana tuh caranya? Caranya adalah kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain gitu ya. Kemudian juga kita bersyukur dengan kebahagiaan dan kesuksesan orang lain nih teman-teman. Gitu. Jadi kebayang nggak teman-teman? Apa tuh rasanya iri dengki? Jadi kayak gini, misalnya kita melihat keberhasilan orang lain, kita lihat bahkan kadang-kadang itu dari orang-orang terdekat kita sendiri ya, dari teman-teman kita sendiri, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri. Apabila kita melihat kebaikan, keberhasilan mereka, pendidikan mereka jauh lebih baik, kemudian harta mereka, alhamdulillah mereka dikaruniai harta yang banyak gitu ya. Nah, apa rasanya gitu teman-teman? Apabila kita jadi malah hati kita jadi susah, nah itu berarti ada tuh iri dengki itu teman-teman. Apabila ada rasa nggak suka, kesel gitu ya, nggak suka gitu dengan keberhasilan orang lain, nah itu dia tuh, kita harus udah hati-hati. Caranya gimana? Caranya adalah malah kita harus melatih diri kita untuk merasa bahagia, senang, bersyukur dengan kebahagiaan orang lain. Coba deh doain, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah teman saya atau saudara saya ini Engkau berikan nikmat, kayak gitu. Kita bersyukur malah. Kemudian jangan lupa untuk selalu mendoakan kebaikan nih teman-teman. Doa yang disampaikan dengan tulus dalam kita berdoa dengan diam-diam gitu ya, itu malah diijabah gitu loh, kuat diijabah oleh Allah. Dan ingat bahwa setiap doa baik itu akan dikembalikan kepada kita. Jadi kita selalu mendoakan orang mendapat kebahagiaan, kita doain. Kemudian siapapun, kadang-kadang orang gak kenal juga gak apa-apa teman-teman. Kita ngelihat ada orang kesusahan di jalan, di pinggir jalan, gak punya apa-apa ya, sepertinya untuk pakaian juga kesulitan gitu, gak punya tempat tinggal ya. Kita doain yang terbaik untuk mereka gitu loh teman-teman. Jadi kita melatih diri kita sendiri dengan tadi, kita malah bersyukur dengan kebahagiaan mereka, dengan pencapaian mereka, pendidikan mereka yang alhamdulillah gitu ya, karunia Allah yang buat mereka gitu. Dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi dengan kacamata cinta ini kita memahami, memaklumi, memaafkan, mengasihi, dan mendoakan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita dan juga orang-orang yang kita kenal ya teman-teman, termasuk orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi ada satu kalimat dari Maulana Rumi, dikatakan begini,
dalam hidup yang panjangnya hanya sepanjang setengah tarikan nafas ini, jangan engkau tanamkan apapun kecuali cinta di dalam hati. Kemudian apabila kita melihat orang lain, jangan menghakimi, tapi coba lihat sisi positif, niat baik dari orang tersebut gitu teman-teman. Jadi kita coba ada 2 level syukur. Syukur level 1 adalah ketika kita mensyukuri nikmat diri kita. Syukur level 2 adalah kita mensyukuri karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang lain. Mungkin itu dari saya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, semoga bisa mendapatkan manfaatnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.